Selamat malam semuanya. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kebocoran data dan serangan ransomware Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Adapun anggota kelompok kami yaitu Elohim Milano Kuron dengan NIM akhir yaitu 53, Fadila Sartin Adam saya sendiri dengan NIM akhir yaitu 54, dan Kezia Aprilia Kaonang dengan NIM akhir 55. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Pada bulan Mei tahun 2023, Sistem Digital Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan besar yang menyebabkan berbagai layanan perbankan tidak dapat digunakan secara normal. Berdasarkan berbagai laporan, serangan tersebut dilakukan oleh kelompok ransomware bernama Lockbit 30. Akibat serangan ini, sekitar 15 juta data nasabah dan karyawan diduga bocor dengan total data yang dicuri mencapai sekitar 1,5 terabyte. Dampak dari insiden tersebut sangat besar karena mengganggu layanan ATM, mobile banking, hingga transaksi perbankan lainnya. Selanjutnya, untuk memahami kasus ini lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ransomware. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tentang ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar dapat dikembalikan. Ransomware merupakan jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang bekerja dengan cara mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses. Setelah itu, pelaku meminta sejumlah uang tebusan agar data dapat dipulihkan. Dalam kasus BSI, kelompok Lockbit 30 menggunakan metode yang disebut double extortion, yaitu tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mencuri data terlebih dahulu. Jika korban tidak membayar tebusan, data yang telah dicuri akan dipublikasikan atau diperjualbelikan. Secara sederhana, alur serangan ransomware adalah masuk ke sistem, mencuri data, mengenkripsi server, lalu meminta tebusan. Selanjutnya yaitu kronologi serangan. Akhir April 2023, peretas mulai masuk ke jaringan BSI. 8 Mei 2023, Lockbit menjalankan enkripsi massal layanan lumpuh. 9-10 Mei 2023, BSI menyebut gangguan sebagai maintenance system. 11 Mei 2023, BSI mengakui adanya indikasi serangan siber. 13 Mei 2023, Lockbit mengklaim bertanggung jawab. 16 Mei 2023, data hasil curian dipublikasikan di dark web. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kezia Kaonang. Selanjutnya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi, berikut adalah data yang bocor. Yaitu jenis data yang pertama adalah nama lengkap, selanjutnya ada nomor telepon, alamat, saldo rekening, riwayat transaksi, dokumen keuangan, dan kredensial password. Dampak dari bocornya data ini yang pertama adalah risiko phishing, yang kedua adalah penyalahgunaan identitas, dan yang ketiga adalah kerugian finansial oleh nasabah. Selanjutnya adalah aktor yang terlibat dalam kasus ini. Pihak-pihak yang terlibat antara lain yang pertama adalah BSI sebagai korban, yang kedua Lockbit 3.0 sebagai penyerang, BSSN, OJK, dan BI sebagai regulator. Selanjutnya ada nasabah dan karyawan sebagai korban tidak langsung, dan yang terakhir adalah dark web sebagai media penyerangan data. Selanjutnya adalah titik kerentanan sistem. Kelemahan yang ditemukan dalam sistem yaitu yang pertama adalah RDP terbuka tanpa keamanan kuat, yang kedua adalah serangan phishing kepada karyawan, yang ketiga adalah kredensial lemah, selanjutnya adalah backup tidak terisolasi, tidak adanya deteksi eksfiltrasi data, dan yang terakhir antivirus gagal mendeteksi ransomware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Elohim. Baik, terima kasih.
selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Elohim Elampuran. Nah, kita masuk di dampak serangan. Jadi, ada 4 dampak yang bisa dialami oleh sektor perbankan. Yang pertama adalah dampak operasional, yang dimana ATM dan mobile banking bisa menjadi lumpuh, dan juga transaksi tertunda. Dalam dampak reputasi adalah turunnya kepercayaan publik, dan juga nasabah dapat memindahkan uangnya dari rekening pertama ke rekening yang lain. Nah, juga yang ketiga adalah dampak finansial, yaitu adalah berupa kerugian dari bisnis dan juga biaya pemulihan yang tergolong tinggi. Nah, berikutnya ada juga dampak dari hukum, yang dimana bisa berdampak terkena resiko sanksi UU PIT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide solusi dan mitigasi. Baik, di solusi dan mitigasi, solusi yang kami sarankan adalah pertama, mengimplementasikan multi-factor authentication atau MFA, dan juga yang kedua menggunakan VPN yang aman. Yang ketiga adalah hardening activation directory, dan yang keempat adalah backup air gap. Yang kelima adalah data loss prevention DLP, dan yang terakhir adalah endpoint detection and response or EDR. Yang tujuan dari ini adalah untuk mencegah serangan serupa terjadi ulang. Dari kejadian tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah keamanan cyber menjadi sangat penting bagi institusi keuangan. Yang kedua, human error masih menjadi celah utama. Yang ketiga adalah backup dan monitoring harus diperkuat. Yang keempat adalah respon insiden harus cepat dan transparan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah adaptasi keamanan digital perlu untuk meningkatkan. Baik, jadi kesimpulannya, kasus dari BSI ini menunjukkan bahwa serangan ransomware dapat menggunakan sistem penting dan membahayakan data jutaan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkuat sistem keamanan, meningkatkan pengawasan jaringan, dan juga menerapkan mitigasi keamanan yang lebih baik. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya keamanan cyber. Terima kasih dan Tuhan memberkati.